Semua orang di kampung Sariwangi tahu betapa susahnya jualan sekarang. Ekonomi lesu, pengunjung pasar makin sepi. Tapi ada satu yang justru makin bersinar, toko mebel Ujang Jaya. Dalam waktu hanya 3 bulan, toko itu berubah dari sepi pembeli jadi pusat perhatian warga sekitar. Semua orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Tapi sayangnya jawabannya bukan kerja keras. Jawabannya justru membuat bulu kuduk merinding. Di sudut kampung Sariwangi yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah toko mebel kecil bernama Ujang Jaya Furnitur. Toko itu awalnya tak menonjol, bangunannya sederhana, cat temboknya sudah pudar, dan papan nama di depannya pun nyaris tak terbaca karena termakan cuaca. Juragan Ujang, si pemilik toko, adalah pria bersahaja yang hidup dari hasil kerja kerasnya sebagai pengrajin kayu. Ia dikenal sebagai tukang kayu ulet yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya pas-pasan. Setiap pagi, ia keluar rumah membawa pahat dan gergaji, mengukir kayu demi kayu, berharap ada tetangga yang memesan rak atau kursi. Rezeki mah gak usah dikejar sampai gila, yang penting halal, ucapnya suatu sore sambil mengelap keringat di dahi. Namun, satu malam yang aneh mengubah segalanya. Saat hujan deras mengguyur kampung, Ujang terlihat membawa buntelan kain dan berjalan ke arah hutan belakang sendirian, tanpa pamit pada istri atau anaknya. Beberapa warga yang melihatnya hanya diam. Mereka berpikir mungkin Ujang mencari kayu basah yang terbawa arus. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Esok harinya, warga terkejut. Toko yang biasanya sepi dan penuh debu itu berubah drastis. Mebel-mebel mewah berjejer rapi, kursi ukir bergaya Eropa, lemari antik dari kayu jati tua, bahkan ranjang besar yang tampak seperti milik bangsawan. Baru kemarin toko ini cuma ada meja reot, sekarang bisa bikin pameran mebel. Gumam Pak Samin yang biasa lewat saat berangkat ke sawah. Lebih mencengangkan lagi, para pembeli berdatangan tanpa henti. Mobil-mobil dari kota mulai parkir di depan toko. Orang-orang berjas rapi keluar dan menenteng dompet tebal. Saya mau pesan 3 set kursi ruang tamu. Transfer sekarang ya, Pak Ujang, kata seorang pria muda sambil tersenyum ramah. Ujang mengangguk dengan dingin. Tak banyak bicara, hanya mengangguk atau menghela napas panjang. Alhamdulillah, katanya singkat. Tapi senyum di wajahnya terasa aneh, terlalu datar. Seolah ada beban besar yang sedang ia pikul. Warga yang mengenalnya sejak kecil mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya semua ini? Tak lama setelah kejadian itu, Ujang mulai jarang terlihat di luar rumah. Ia sering menghabiskan waktu di gudang belakang tokonya, tempat yang dulunya hanya dipakai untuk menyimpan sisa kayu dan barang tak terpakai. Tapi kini, gudang itu selalu tertutup rapat, dan lampunya menyala hingga larut malam. Kadang terdengar suara aneh dari dalamnya, seperti bunyi logam digesek, kadang seperti suara gumaman yang tidak bisa dipahami. Pernah suatu malam, Bu Rini, tetangga sebelah, sedang menyapu halaman saat mendengar suara seperti tertawa kecil dari arah gudang. Tapi begitu ia menoleh, suara itu hilang. Saya kira anak-anak main, tapi pas saya lihat ke sana, gudang sepi, lampunya kedap-kedip kayak mau mati, katanya saat bergosip dengan tetangga. Warga mulai merasa was-was. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai menyelimuti toko Ujang. Namun mereka masih memilih diam, karena Ujang sekarang bukan orang biasa. Ia sudah jadi juragan. Namun, kekayaan yang datang cepat seringkali membawa bayaran tersembunyi. Anak sulung Ujang, Dani, yang baru duduk di kelas 5 SD, mulai sering jatuh sakit.
Bukan sakit biasa, tapi semacam kondisi aneh yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Panas tubuhnya tinggi, tapi gak ada infeksi. Hasil lab semua normal, ujar bidan desa dengan heran. Dani sering mengigau saat tidur. Ia menyebut nama-nama asing, dan kadang menangis tanpa sebab. Pernah suatu malam, Bu Is, istri Ujang, terbangun karena mendengar Dani menangis sambil menjerit. "Jangan masuk, jangan pegang Dani, jangan tarik Dani." Saat itu, Bu Is langsung memeluk anaknya dan membaca surat Al-Falaq dengan tergesa-gesa. Ia merasakan tubuh Dani bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapan mata Dani, kadang kosong, kadang seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Bu Is mulai merasa rumah mereka tidak lagi aman, tapi ia tak berani bicara kepada Ujang. Bu Is sendiri mengalami perubahan yang mencolok. Dulu ia dikenal sebagai ibu ceria yang rajin membantu warga. Tapi kini, ia jadi pendiam dan sering terlihat murung. Di malam hari, ia suka duduk di depan toko sambil melamun. Pernah suatu malam, ia ditemukan duduk sendirian oleh Pak Arman, sahabat lama Ujang. "Teh, ngapain di luar? Udah malam loh," tanyanya. Tapi Bu Is hanya menggeleng. "Saya gak bisa tidur, Pak. Di dalam, dingin sekali. Padahal kipas angin gak nyala," jawabnya dengan suara pelan. Ia lalu menoleh ke arah gudang dan berbisik. "Tiap malam saya dengar ada yang manggil dari dalam situ. Suaranya kecil, tapi jelas, kayak minta tolong." Pak Arman yang mendengar itu langsung merinding. Ia pun menasihati Ujang keesokan harinya. Tapi Ujang hanya menjawab dengan datar. "Teh Is capek kali, men. Kebanyakan pikiran." Tapi sesungguhnya, di dalam hatinya, Ujang tahu, semua ini adalah akibat dari malam sial di hutan. Dan ia belum siap untuk membayar harga sebenarnya. Pak Arman, sahabat lama Ujang sejak masih sama-sama bantuin proyek bangunan desa dulu, akhirnya tak tahan melihat perubahan sahabatnya. Suatu sore, ia datang ke toko mebel yang kini sudah punya pendingin ruangan dan kursi empuk di ruang tamu. Tapi bukan kenyamanan itu yang membuat hati Arman berat, melainkan wajah Ujang yang tak lagi bersinar seperti dulu. Matanya tampak cekung, dan sorotnya kosong. "Jang, kita temenan dari kecil. Aku tahu kamu bukan orang yang suka berlebihan. Ini semua kenapa, Jang?" Ujang menghela napas panjang, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Hening mengisi ruang selama beberapa menit. Lalu akhirnya, Ujang membuka suara dengan pelan. "Aku nyesel, men. Tapi semua ini udah terlanjur." Arman menatap sahabatnya dalam-dalam. "Terlanjur gimana maksudnya?" Ujang tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Dulu aku cuma pengen anak-anakku gak hidup miskin kayak aku. Tapi aku milih jalan yang salah. Jalan yang sekarang malah hampir ngambil Dani." Arman terdiam. Ia tahu, kalimat seperti itu tak keluar dari mulut orang waras, kecuali ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Dengan suara nyaris berbisik, Ujang akhirnya menceritakan malam yang selama ini ia simpan rapat. Malam ketika ia pergi ke hutan belakang kampung, bukan untuk mencari kayu, tapi untuk menemui seseorang yang disarankan oleh seorang pembeli misterius. Namanya ngaku Ki Surya. Dia datang pas aku lagi ngelap kursi tua yang udah hampir patah. Bajunya serba hitam, matanya merah samar. Tapi yang bikin aku gak bisa lupa adalah bau kemenyan dari tubuhnya.
Menurut cerita Ujang, Ki Surya menawarkan jalan cepat untuk keluar dari kemiskinan. Dia bilang, cukup lakukan satu perjanjian. Gak perlu tumbal darah, katanya. Cukup serahkan satu hal yang paling kamu sayang, dan segala pintu rezeki bakal terbuka. Saat itu Ujang bingung. Ia pikir itu hanya metafora, seperti meninggalkan ego atau kerja keras. Tapi ternyata bukan. Dia gak bercanda. Men, malam itu juga aku diminta tulis nama anakku di atas kain putih. Aku pikir cuma simbolis. Tapi besoknya, Dani demam tanpa sebab. Suara Ujang bergetar, dan air matanya jatuh perlahan. Aku kira aku bisa kendalikan semua. Tapi ternyata aku nyerahin Dani. Tanpa sadar. Sejak perjanjian itu, semua berubah begitu cepat. Uang mengalir deras. Pesanan mebel datang tanpa henti. Bahkan dari kota-kota besar. Tapi bersamaan dengan itu, Dani makin sering berhalusinasi. Dia suka ngomong sama tembok. Men, kadang ketawa sendiri. Kadang nangis sambil tunjuk pojokan. Selain Dani, pembeli toko juga sering mengalami hal ganjil. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam di cermin lemari. Seorang pembeli bahkan mengembalikan kursi karena katanya setiap malam kursi itu berpindah tempat sendiri. Tapi anehnya, mereka semua tetap kembali membeli. Entah kenapa, aku kayak terhipnotis buat terus produksi. Padahal hati kecilku bilang ini salah. Kata Ujang. Ia mulai melihat tangan yang tak dikenal ikut membantunya mengukir. Padahal ia sendirian di bengkel. Tangannya sering merasa dingin, dan kayu yang digunakan tak pernah habis. Seolah ada yang terus mengisi. Aku tahu itu bukan bantuan biasa. Tapi aku takut untuk berhenti. Malam-malam pun makin mencekam. Dani bukan hanya kerasukan, tapi kini sering mengucapkan kata-kata yang tak pernah diajarkan. Aku bukan Dani. Bapak yang serahkan aku. Teriaknya suatu malam dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. Bu Eis pingsan saat mendengarnya. Sementara Ujang hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Rumah mereka bukan lagi rumah. Sudut-sudutnya terasa dingin. Bahkan siang hari pun seperti senja. Bau anyir sering tercium di dekat gudang. Dan cermin di kamar mandi retak tanpa sebab. Setiap malam aku mimpi seseorang menyeret Dani ke dalam jurang. Kata Ujang sambil menunduk. Ia mulai tak bisa tidur. Tak bisa makan. Tapi saat ia hendak berhenti dan menutup toko, suara dalam mimpinya muncul lagi. Lebih nyaring, lebih jelas. Ingat janjimu. Pilih, harta atau darah. Ujang sadar, waktunya hampir habis. Ujang benar-benar diambang kehancuran. Ia mulai bicara sendiri, kadang berteriak dalam tidur. Bu Is pun semakin lelah dan depresi. Ia pernah mengancam bunuh diri jika Ujang tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, dalam malam penuh air mata, Ujang mengaku pada istrinya. Aku pakai pesugihan, Is, demi kamu dan Dani. Tapi aku salah besar. Sekarang, setannya minta bayaran. Bu Is menjerit dan memeluk Dani erat-erat. Malam itu, mereka bertiga berdoa dengan air mata. Mereka membaca semua ayat yang mereka tahu. Tak ada yang tidur. Dan saat pagi menjelang, seekor burung gagak besar bertengger di atap rumah mereka, menatap tajam ke dalam rumah. Ujang tahu,
Itu bukan burung biasa. Ia tahu waktunya membuat pilihan, menyerahkan anaknya, atau menyerahkan segalanya yang telah ia bangun dengan dosa. Setelah malam pengakuan itu, hidup Ujang dan keluarganya berubah drastis. Ia memutuskan menutup toko mebelnya, membakar sebagian besar barang-barang yang dianggap telah terinfeksi, termasuk kursi ukir pertama yang ia buat sejak melakukan perjanjian. Api yang membakar mebel-mebel itu menjulang tinggi, menghitamkan langit senja. Warga berkumpul, menyangka kebakaran. Namun Ujang hanya berdiri diam, matanya merah, tubuhnya gemetar. "Aku gak bisa terusin ini, men," katanya saat Pak Arman datang mencoba membantu. "Lebih baik miskin, asal Dani selamat." Keputusannya untuk mundur ternyata tak semudah itu. Setiap malam sejak toko itu ditutup, mereka mulai mendapat gangguan yang semakin kasar. Benda-benda di rumah bergerak sendiri, lampu pada menyala seperti dipermainkan, dan suara-suara dari gudang makin jelas, seolah ada yang menggedor dari dalam. Dani makin melemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan setiap malam ia tidur sambil menggenggam tangan ibunya. "Bu, kalau Dani pergi, jangan nangis ya," bisiknya suatu malam. Bu Is menangis diam-diam, hatinya remuk. Dalam keputusasaan, Ujang mencari bantuan ke berbagai tempat, kiai, ustadz, bahkan paranormal. Tapi tak satu pun yang sanggup menolong. "Perjanjian yang kamu buat bukan dengan makhluk biasa," ujar seorang kiai sepuh yang akhirnya bersedia datang ke rumah Ujang. "Ini pesugihan jenis kuntilanak panggil darah. Biasanya butuh tumbal nyawa yang paling disayang. Kalau kamu ikhlas lepas hartamu, insya Allah masih bisa diikhtiarkan. Tapi kalau kamu ragu, dia akan ambil yang lebih berharga." Mendengar itu, Ujang langsung bersujud, menangis seperti anak kecil. "Ambil semua, Kiai, ambil semuanya. Asal jangan Dani." Malam itu rumah Ujang dibersihkan secara spiritual. Ruangan demi ruangan dibacakan ayat suci. Kain putih bekas perjanjian dibakar di pekarangan. Namun sosok hitam yang selama ini mengintai ternyata tak rela dilepaskan. Saat Kiai sedang membaca ayat kursi di ruang tengah, kaca jendela meledak sendiri, dan pintu gudang terbuka keras seperti disepak oleh raksasa tak kasat mata. Dani langsung kejang. "Allahu Akbar!" teriak sang Kiai sambil memperkuat doa. Selama hampir 1 jam, keluarga Ujang berjuang antara hidup dan mati. Dani menggeliat, matanya membelalak. Tubuhnya seperti ditarik ke arah langit-langit. Bu Eis berteriak histeris, memeluk tubuh anaknya erat-erat. Kiai tak henti membaca zikir dan doa pelindung. Sementara itu, Ujang terduduk lemas, memeluk lutut, wajahnya penuh penyesalan. "Ini salahku, ini semua salahku," gumamnya tanpa henti. Namun di tengah kegilaan itu, sesuatu yang tak diduga terjadi. Sebuah bingkai foto tua jatuh dari dinding. Foto itu adalah kenangan lama, saat Ujang dan Dani bermain layangan di sawah. Wajah mereka bahagia. Bingkai itu pecah, tapi foto tetap utuh. Dani tiba-tiba terdiam, lalu menangis keras. "Bapak, jangan biarin aku dibawa." Ujang langsung bangkit, memeluk anaknya, dan berkata sambil menangis, "Maafin Bapak, Dani. Maafin Bapak. Ya Allah, ambil aku aja. Jangan anakku." Detik itu juga, suara keras menggema di dalam rumah. Semua lampu padam. Lalu hening. Sangat hening. Dani pingsan. Kiai pun terdiam, berkeringat dingin. "Tumbalnya sudah dialihkan," gumamnya pelan. Pagi harinya,
Ujang tidak bisa dibangunkan. Ia terbaring di ruang tamu dengan tubuh yang masih hangat, namun tanpa denyut jantung. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah ia telah menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa. Bu Eis menangis sepanjang hari, memeluk jenazah suaminya tanpa henti. Dani, meski masih lemah, duduk di samping tubuh bapaknya dan menggenggam tangannya. Bapak udah janji jagain Dani, dan bapak nepatin janji itu, katanya pelan. Warga kampung yang dulu mencibir dan mencurigai, kini datang memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu seberapa besar beban yang ditanggung Ujang. Tapi semua merasakan kehilangan. Pak Arman menatap liang lahat yang perlahan ditutup tanah sambil berbisik. Semoga Allah ampuni semua salahmu, Jang. Kamu cuma manusia yang pengen lindungi keluargamu. Cuma jalannya aja yang salah. Di atas makam sederhana itu, Bu Eis meletakkan foto lama Ujang dan Dani. Terima kasih, Kang. Kami akan terus hidup, tapi tanpa kamu. Sejak kepergian Ujang, rumah mereka perlahan kembali tenang. Dani kembali sembuh meski tubuhnya masih kurus. Bu Eis membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan kopi. Ia tak lagi memikirkan kekayaan atau kemewahan. Yang penting anak saya sehat, dan saya bisa hidup tanpa takut, katanya kepada pelanggan warung yang datang sekadar ngobrol. Gudang belakang kini dikunci rapat, tak pernah lagi dibuka. Di dalamnya masih ada sisa ukiran kayu dan abu bekas pembakaran. Setiap malam, Bu Is menyalakan lampu kecil dan membacakan sholawat bersama Dani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantunnya perlahan. Rumah itu kini sederhana, namun penuh doa. Sebuah pelajaran tertanam dalam-dalam, bahwa harta yang didapat dari jalan gelap akan menuntut bayarannya. Dan kadang, yang jadi harga adalah nyawa orang yang paling kita cintai.